Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana masih lebaran tapi tulung. Ini kali mengorak tadi mah tulung. Menulis benten hati-hati. Mungkin panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhirat, dikabulkeun sagala hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Rumah hutang kadang selebaran gitu. Ayo lebaran teh kadang-kadang alus silaturahmi. Tapi kadang-kadang silaturahmi dan sepupu kapal sangkang kesina naon pamer baju emas mobil motor aya begitu aya bukan betul maka saya mau ke hutang sih kan mudah-mudahan insyaallah lalu nasutan gitu. Mudah-mudahan insyaallah muta acan gaduh jodoh digampilkeun jodohna. Ya akhirnya kamu kanu tos gaduh jodoh mugia ditambihan barokahna. Amin. Ditambihan sakinah mawaddah warahmahna. Mugia husnul khatimah. Bijahih walid Fatimah umnun bihusnil Fatimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Masa harus lebaran telah lulus ya. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral izzatil kurama, para kesepuhan, para kiai, para alim ulama, para habaib yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, hidayah, istiqamah, rezeki wasi'ah, wal barakah, fisiyah wal ma'nawiyah, zahir wal batin. Amin. Khususnya Sahibul Bait daripada keluarga besar Majelis Taklim Fajrul apa? Nurul Islam. Fajrul Islam. Masya Allah pimpinannya guru orang sadayana, Masya Allah, yang selalu istiqomah. Amin. Yang selalu senyum. Kalau ketemu saya tanpa nambah senyum baik. Amin. Masya
menandakan kalau pengen tahu ahli surga loba senyum. Kalau bau berarti saya. Palau curiga ini makan neraka. Curiga palau. Penghuni neraka kan abusan dong. Masya Allah, berakhir kurang sadayana mudah-mudahan Yamin Mubarak beserta keluarga besarnya, anak-anaknya, murid-muridnya, jamaahnya senantiasa Allah berikan kemudahan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan selalu dalam ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan keistiqomahan, dan diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada segenap aparatur pemerintahan, Bapak Kuwu seumur hidup gimana? Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Una senyum baik. Semua ini senyum itu suami hendaknya pokoknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Una beserta rekan-rekan jajarannya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amanat anu bisa ngabakti masyarakat. Amin. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Indonesia tetap aman. Amin. Tetap barakah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia, negara Indonesia tetap selalu mendapat pandangan dari Allah, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Dewan yang tadi Masya Allah menemani saya berdiskusi, mudah-mudahan Pak Dewan ada sehat. Amin. Yang semuanya mudah-mudahan tetap Majalengka insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua kepada para panitia acara Hauliyah Mbah Sailani Plus, Masya Allah, mudah-mudahan semuanya yang mempunyai hubungan, zuriatnya, jamaahnya, semuanya mendapatkan syafaat dari beliaunya, orang soleh, orang alim, yang mendapatkan syafaat baginda Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar Tajul Islam. Mudah-mudahan para panitianya yang ikut serta, ikut andil, berpartisipasi, insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan kita dikumpulkan oleh Allah. Ini satu tanda baik dari Allah bahwasanya kita dicintai oleh Allah. Jika Allah abdan, jika Allah mencintai hambanya, istamalah, otomatis hamba tersebut akan ditempatkan di tempat-tempat yang kita ridho Gusti Allah. Jadi lama kurang hayangnya, oh kira-kira Allah cinta itu ya orangnya. Tinggalin baik, kumpulnya di mana? Mau kumpulnya di majlis taklim, kumpulnya kadarusan, kumpul anu kira-kira naikin iman, kumpulna kira-kira jeung jalmi-jalmi anu soleh. Ya alhamdulillah, kumpulan saya berarti ini tanda baik. Tapi lamun kumpulan masya Allah, alhamdulillah, gek diuk ngomongin batur. Karena udah ngomongin teh kudung si iroh, ngerti si iroh. Masya Allah, ayah ditambut heula. Masya Allah, kadang-kadang kumpulan di mana nu teu dibikari doa Gusti Allah. Pulang ka hade tu, da urang mah teu nyaho takdir Gusti Allah. Leres bu, takdir teu terang ye ka mana arahna, da tujuan urang mah sadayana ge akhirat. Aya naon fungsi dari acara haul? Heuh cenah hayang barokah haulan, hayang meunang syafaat ke heula. Barokah syafaat untuk semudah naon nu pikir ke urang. Kadang-kadang Masya Allah hadir hoki Masya Allah. Nanti dulu acara hauliyah ini penuh dengan makna, apalagi yang di haulnya orang soleh, orang yang baik. Betul tujuan kita barokah, tujuan kita syafaat. Yakin seketika kita menghadiri haulnya, ngirimkeun Fatihah, ngirimkeun Yasin, insya Allah nu di haulan ku urang ge kenal ka urang. Nu di haulan ku urang ge kenal ka urang. Insya Allah itu tujuannya. Ya, tapi bukan hanya saja kita berhenti di situ. Kita punya tujuan lebih utama dari para alim ulama ngumpulkan acara haulan. Ada tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Bisa nggak kita mengikuti seseorang yang dihaulin kita menjadi orang soleh? Naon sih syaratnya jalma jadi jalmi hayang soleh teh naon? Nah geus jelas nih.
salah satunya syarat yang paling utama tadi udah jelaskan buku Abdi ya. Mual ayat jadi jalma soleh kecuali dia semuanya taat kepada kedua orang tua. Sok wali anak tinggali ayah wali songo, wali iya, semuanya mereka jadi aulia Allah, mereka jadi orang-orang saleh, mereka jadi pilihan Allah, pasti mereka adalah orang-orang yang taat kepada kedua orang tua. Ingat kedua, lain biji kedua itulah ini indung itu bisa sapaket indung jeung bapak terus lah yang bapak itu bisa sapaket rek kumaha teh ge sapaket cenah bit aya mimiti macam hareup kudu indung heula ke heula lain padu indung heula bapak heula ya lo itu ge buktinya ada hadis-hadis indung heula indung tilu kakare bapak ke heula ulah padu nyosor ngomong baik, pahami dulu makna hadis. Kalau untuk khidmat, iya, ibu. Contoh, indung namanya kacai, bapak namanya kacai, nihela kerja. Indung heula, sing sabar Pak. Sing sabar. Indung heula. Tapi kalau hakikat bir utamanya adalah kepada bapak. Bir itu kebaikan utamanya kepada bapak, tapi lil khidmah ibu dulu. Tapi hakikat secara global kebaikan berbakti kepada kedua orang tua awalnya adalah bapak. Memang ibu, tapi kuncinya di mana? Di bapak. Nah kunci mah tetap di bapak benar. Terus tuh Pak. Ulah pada kunci ke mana di arah? Kunci mah tetap bapak. Jadi semua para aulia Allah pasti mereka itu taat kepada kedua orang tua. Jadi kita bukan hasil minta berkah. Kayak dengar punten. Ayolah gunang barokah wali kol. Masya Allah Mbah Sailani. Senang Mbah Sailani. Menang nadoh ningali Masya Allah contoh masih etik misalkan. Ayo etik kita punten. Misalkan di etik hadir dengan semangat bagus. Ternyata di etik nanti taat ke indung bapak misal hanya percuma. Atau misalkan sama fulan Asep misalkan hadir ayah Asep loba Asep potong pasti lebih loba ayo potong Masya Allah Allahu Akbar Masya Allah ya kadang-kadang orang haul hadir di erek menang nadroh pandangan dari waliullahnya erek nyafaatan batal syafaatnya kuno tepokat ke indung bapana nya percuma mudah wali tapi ternyata di imana ayah lebih tinu wali ya. Ayah lebih tinu wali karena kita kadang-kadang melupakan. Nah ini yang harus diperhatikan ya, ini yang harus diperhatikan. Terus apalagi selain itu Masya Allah sampai dikatakan kalau orang ingin jadi orang soleh ya, seorang ulama mengatakan laula khamsul hisal, kalau bukan 5 perkara lasara nas kulluhum sholihin. Kalau bukan 5 perkara ini orang-orang sudah sama Allah dijadikan orang-orang soleh. Nah ini orang soleh yang kita hadiri haulnya para wali-wali Allah ya, mereka ini tidak mempunyai sifat 5 ini. Kalau masih ada sifat 5 ini nggak bakal jadi wali. Ayat jadi wali setan. Naudzubillah. Makanya ini kita ada perubahan. Mumpung masih suasananya Idul Fitri, bersih. Kalau orang sudah bersih untuk menghilangkan sifat-sifat yang qabihah, sifat yang jelek itu lebih mudah. Tapi kalau masih banyak dosa, untuk menghilangkan daripada sifat-sifat yang jelek susah, karena syarat untuk menghilangkan sifat yang jelek, hilangkan dulu dosanya. Nah, alhamdulillah umat Nabi Muhammad ya masuk ke Idul Fitri, dosa hilang semuanya. Dosa hilang semuanya seperti orang yang baru lahir. Alhamdulillah. Tapi yang baru lahirnya itu yang bagaimana? Ya, baru lahir bayi benar-benar bayi letik, bayi tua kan ayah bayi tua. Bayi kolot ayah bayi kolot.
Masya Allah. Bayi kolot mah nurewel. Ya, benar harus diampuni, tapi urusan yang sesama manusianya masih ayat urusan kene. Ya, Masya Allah. Naudzubillah. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ayo malam hari ini kita introspeksi diri kita berusaha ya, agar Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh. Sedikit demi sedikit. Ya. Ini sudah tanda baik, kumpulnya dalam kebaikan aja ini sudah tanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, kalau orang ingin jadi orang soleh, dia tidak boleh mempunyai sifat bodoh. Orang yang al-qanaah bil jahli ini, yang merasa cukup dirinya dalam kebodohan, ini adalah orang-orang yang tidak akan menjadi orang yang soleh. Nah, zaman sekarang orang yang bodoh banyak nggak? Bodoh yang bagaimana? Bodoh itu dibagi dua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ada memang bodoh yang bodoh dalam bidang agama, nggak tahu ilmu fikih, nggak tahu ilmu syariat yang wajib dia harus mempelajari ilmunya untuk melaksanakan daripada hak-hak dalam kehidupannya, hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia. Kadang-kadang dia nggak tahu. Nah, ini yang dikatakan bodoh. Moal kalah jadi wali, moal kalah jadi orang soleh, lamun anjeunna teu ilmu agama. Ditanya masalah surutul wudu teu nyaho, surutul sholat teu nyaho, nawaqidul wudu teu nyaho. Masya Allah. Padahal pesantren ayah, kiai ayah, Masya Allah. Kehidupannya lupa dan lalai dengan urusan dunia. Ayeuna punten, Pak punten, kiai lamun tos maot aya gantinan teu hese, mun geus kudu hese. Makanya ti ayeuna kudu dididik anak-anak urang teh ngarti ilmu agama. Ai masalah RT RW loba gantina, loba gantina, dewan loba gantina, presiden loba gantina. Terus tapi kiai orang ulama hese. Di masjid kumpul, Masya Allah, sholat Jumat, RT RW kumpul, kiainya can datang, mulai ke Jumatan. Mana digantikan Bu PRT mau habis, Bu RW mau habis, kita ke Jumat, ya dong. Tahlilan, mau mulai, dan nungguan kiai. Tapi lamun acara Agustusan, naon segala macam, RT na Allah gering, misalkan gering, ganti Bu RW masih bisa. Masih bisa diundang, Masya Allah, Bapak Bupati ketiasa hadir, undur, ganti wakilnya bisa. Jadi ulama nggak itu nggak ngaji nggak bisa di kampung. Mas ayat kalau saya sholat Jumat di masjid di situ, Masya Allah, jam 11:30 can datang kene, jam 12 kurang 5 can datang kene, jam 12 can datang kene. Ye kuayang rek naon adzan rek khotbah, cumhul RT manang sugan derek ngagantikan henteu kan pengumuman naon pengumuman cenah kasadayana hapunten kiaina nuju mencret jadi Jumat nang liburkeun astagfirullah aya di kampung itu aya bae. Makanya nggak boleh kita ini jadi orang bodoh, nggak boleh. Harus pinter dalam bidang ilmu agama. Bukan semuanya kudu apal alfiah, kita mah bonus tambahan. Kalau mau jadi orang memfatwakan, mau jadi ya itu, tapi kita harus bisa mengerti daripada ilmu agama. Jangan sampai nanti kita menyesal. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sholat juga tapi sholatnya nggak sah, wudhunya kadu baik, Masya Allah, puasanya sah, Masya Allah, ya zakatnya nggak sah, puasanya nggak sah, semuanya nggak sah. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu agama. Makanya Pak Bu sok sering-sering ngaji, datang ke kiai, muliakeun kiai, ilmu canda ilmu ulah sampai lepas,
Kalau urusannya sama kiai, orang yang berilmu, ini urusannya akhirat ulah disia-siakan. Ya, apalagi tadi masya Allah ada murid-murid generasi penerus, ya. Generasi penerus itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan asal padu nitip Pak Kiai, nitipnya ayo pesantren geun. Ulah padu nitip bae. Urang sebagai indung bapak di imah ge kudu bisa merhatikeun. Kadang punten dididik ku kiaina di madrasah, dididik ku kiaina di pesantren, di imah dirusak ku indung bapakna. Loh. Leres, diwanti-wanti ku Pak Kiai tadi pesantren, ulah sampai nyetong HP. Nyampe ka imam, masya Allah, HP ini itu tuh baik. Ayat itu ayat dong ke indung bapak. Rek sare beli dulu HP. Udang sare lu tinggali HP. Rek dahar HP. Geus dahar HP. Geus dahar HP. KWC bawa aya KWC bawa HP. Lelak masa kalian dengan HP. Ya Allah, ya Allah. Ada umahannya beb, cenah Ustaz Kiai dah hese, dah pesantren bukti habis. Kunaon di pesantren bisa diimah bisa. Boleh bu, jadi nggak boleh bikin HP boleh. Tapi harus ada jeda dan waktu dan juga harus ada perhatian dari ibu bapaknya. Jangan sampai nanti menyesal. Syaratnya seorang menjadi orang soleh itu harus pinter. Ini nggak bakal jadi pinter. Mau zaman ini zaman AI. Kadang-kadang masya Allah, sangkana bener pada hama AI. Naudzubillah. Ya, kadang-kadang nggak tahu berita-berita di mana. Kadang-kadang pada hama bohong. Semuanya palsu. Terus racun, masya Allah. Naudzubillah. Pula sampai orang keracunan ninggalkan ilmu agama gara-gara nih bawa ada rumah tapi ada indung bapak aja nyuokna HP baik. Masya Allah ya. Orang teh udah bisa kumaha carana yang orang kali keluarga anak tanggung jawab. Kalau bapak yang punya tanggung jawab, mereka itu harus mempunyai ilmu daripada ilmu agama dan juga harus memperhatikan kalau sudah di pesantren disakolahkeun ya sok diperhatikan di bumi ulah sampai diculkeun bae capek-capek kiai ngadidikna ku urang kolotna ngarusak deui naudzubillah. Itu yang dimaksudkan bodoh dalam apa lagi? Bukan hanya saja dalam ilmu agama dan juga bodoh dalam hatinya, tidak bisa ngaji diri. Ada orang pintar ilmu agamanya tapi dia tidak bisa ngaji diri, banyak. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi besar Muhammad SAW, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, bukan yang bodoh, berarti orang yang cerdas, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Mengintrospeksi dirinya. Apa kekurangan dirinya? Apa yang harus dia persiapkan setelah kematian datang? Ngaji diri. Nah, ngaji diri ini lemparnya kemana? Ya sudah pastinya ke dalam hatinya. Ada orang pintar ilmu agama, tapi hatinya masya Allah iri, dengki, hasut, sombong, segala macam. Bubar, ilmu agamanya hilang hampa, hilang semuanya. Ya. Pintar ilmu agamanya, nahuna pintar alfiyah, dilengkapi apal, balaghahna apal, segala macam apal, tapi hati masya Allah penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, penuh dengan dengki. Naudzubillah. Kita sudah paham ya contoh antara iblis dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Cukup. Kalau kita tahu kisah daripada iblis, ya iblis itu namanya dulu Azazil. Azazil itu ciptaan Allah yang dimana paling taatnya makhluk Allah. Malaikat yang eleh. Bahkan dikasih tasarrufat sama Allah Ta'ala kebebasan Azazil. Ya. Diberi kebebasan, mau kemana aja bebas. Malaikat hormat kabeh ka Azazil, hormat semuanya. Makhluk Allah itu namanya Azazil. Sebelum diganti namanya menjadi iblis. Ya, sebelum diganti namanya iblis. Ayat pada sudah iblis ayat. Yang membahas iblisnya. Iblis.
Belis aing mah. Ya teh meureun nya ti iblis belis kan menolak artinya tuh. Menolak ya? Menolak. Ya iblis kenapa disebut dari azabnya dari iblis gara-gara apa? Menolak. Gara-garanya menolak. Puasa bahasa Sunda ya ayat yang Quran. Masya Allah. Menolak. Ya, menolak. Iblis itu menolak ketika diperintahkan oleh Allah. Tapi nya Masya Allah. Ketika disuruh sujud sama Adam alaihissalam, ya menolak dengan kesombongannya. Ini sombong berarti sifat apa? Sifat hati. Ketika sifat hati itu muncul, ya, pintar. Iblis pintar, taat, soleh, luhur wali kesyukur. Tapi apa? Allah hinakan. Gara-gara apa? Penyakit dalam hatinya. Karena dia menolak karena kesombongannya. Dan kalau sudah penyakit hati ini naudzubillah tidak mau dihilangkan, ya, tidak mau dihilangkan dari penyakit hati, naudzubillah. Ya, repot, semakin hari bakal semakin membusuk fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Naudzubillah. Makanya kita harus berusaha biar jadi orang yang pintar. Ya, dan syarat seorang kalau ingin jadi orang soleh ya perlu pintar dalam ilmu agama dan juga pintar dalam ngaji diri untuk membersihkan daripada segala macam penyakit hati. Ya, itu Bu. Nah, kita kan sekarang kumpul duduk di sini mumpung lagi bersih lebaran, ya. Jadi ini lebih mudah untuk menjadi orang yang soleh, berusaha. Aduh, cuma harus hati-hati di sini ini ya. Ilmu ilmu agama harus masih kumat. Gak ada kalimat terlambat. Orang nuntut ilmu masuk. Ya, di dia alhamdulillah di situ ayat pengajian, pengawasan saya. Mau ibu-ibu ayat, bapak ayat. Ngaji terus. Ngaji fikihna tentang sholat tadi ulang-ulang deui, surutul sholat, surutul wudu, nawaidul wudu, ngabatalkeun wudu. Terus diulang-ulang. Jangan sampai masalah air, ya kasih tahu ini air bukan najis, ini air najasah, ini air mustakmal. Kasih tahu, ajarin. Ya, pusat ada yang kiai. Kiai, alhamdulillah di ayat amin, ada para kiai yang lainnya juga alhamdulillah. Ditambah lagi, ayo mumpung ketika Allah kasih kesempatan kita masuk Idul Fitri, kita bersihkan hati kita. Jangan sampai tujuan kita ke akhirat ingin diaku Gusti Allah, muli aku manhumah la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Muli aku Gusti Allah bahwa akhirat dari aku. Bermanfaat. La yanfa'ul mal, harta bermanfaat. Wala banun, anak-anak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah bawa daripada hati yang bersih dari segala macam penyakit. Numpang lomba-lomba bahaya ini penyakit masalah sombong, iri dan tidak hasut ini. Numpang pangna jurig baiknya lamun geus urusan hasut lupa jurig. Pernah kejadian antara iblis ya jeung Fir'aun mengaku Tuhan. Iblis datang ngetok pantok. Iblis ngetok pantok. Sohib Fir'aun jeung iblis. Siapa yang di belakang pintu? Cek Fir'aun. Sana ngetok pantok. Cuk iblis mana ngaku Tuhan kehalangan pantok itu nyaho cenah aing saha. Ngaku Tuhan Fir'aun. Tapi kehalangan pantok we teh apa? Tuh bisa ngomong Fir'aunnya geus saha? Iblis batu ente. Oh nya geus kalebet. Mah jelas bareng kumpul bareng. Ngobrol. Ketika ngobrol si iblis teh nanya ka Fir'aun. Kira-kira ya. Aya di alam Fir'aun mah ayo we Fir'aun. Iya kira-kira makhluk Allah nu paling leuwih hebat nu dibenci Gusti Allah ti urang berdua aya teh kira-kira. Cek Fir'aun mun siga nama deui. Nu paling dibenci nya urang saingna nu Tuhan. Cek iblis aya belum tampang nama. Saha? Aya jalma.
terus diberek. Manusia udah dikasih segala macam nikmat sama Allah. Nikmat, boga sapi, boga sapi 5. Subhanallah tetangga menang sapi deh, sewot, gitu. Nu boga 5 teh, beda tetanggana boga sapi, sarua padahal mah leuwih saeutik ngan 3, tapi sewot. Kunaon boga sapi teh aing mah ya tetangga teu meunang. Terus kumaha? Ketika sewot, ya, datanglah iblis itu. Saya tuh datang ke situ. Kamu ini teman saya, sok hayang naon. Kamu ini teman saya karena boga penyakit itu sih, boga penyakit hasud, boga penyakit iri. Kamu ini teman saya, sok minta naon diberi hadiah ke urang. Naon cek jalma nu hasud ieu. Paehan sakit tetanggain tuh. Ulah sampai iblis teh mere nasehat, urang teh mere nasehat gitu bilang ka delma eta teh. Mere nasehat itu ulang geus. Kan mana geus boga 5 itu mah tilu. Teu hayang paehan. Geus dibere 10 di ke urang teh ieu. Embung, kajeun teh aing teu sapi nu penting sak tetangga modal. Masya Allah. Ini kata iblis yang lebih dari kamu dan saya. Lebih ti on dan iblis penyakit hati. Loba ya jangan ayeuna. Na'udzubillah ulah sampai Pak. Apa yang mau diambil? Reka mana ibu-ibu dan bapak reka mana? Fa'aina tadhabun. Reka mana? Naon urang ditungguan teh naon? Luat bertumbuhan urang teh mimiti maot terus bubu. Sebelum mati apa yang kita tunggu? Tunggu mati. Sebelum mati apa? Yang kita tunggu ini sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Di lohor nungguan asar. Di asar nungguan maghrib. Di maghrib nungguan isya. Waktu tunggunya itu waktu ngetem, apa yang kita lakukan? Nah ini yang harus dipikirkan. Kalau orang yang cerdas, yang pintar, ya dia pasti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha setiap 5 waktu itu berusaha untuk membersihkan daripada hatinya daripada sifat sombong segala macam. Gimana caranya membersihkan hati? Yang pertama dikatakan kumpul sama orang-orang soleh. Kumpul sama orang-orang soleh. Kumpul jeung kiai-kiai, kumpul jeung alim ulama, kumpul sama orang-orang soleh. Dia mah tuh kumpulna jeung ahli dunia, nya geus hasud deui, iri deui, dengki deui, semangat dunia. Kalau ingin hatinya bersih, menjadi orang soleh, ya kumpul sama orang-orang soleh, biar kita menjadi orang yang pintar. Karena kebodohan itu yang menghalangi daripada seseorang menjadikan orang yang soleh. Yang kedua, qiraatul Quran. Baca Al-Quran. Oh baca nih kemari Ramadan bae. Di Ramadan mah bubar deui. Aya ngalanjutkeun katanya pengen tahu gimana sih caranya orang yang kelihatan diterima atau enggaknya bulan Ramadan. Gampang, kamu ngalanjutkeun amalan di bulan Ramadan berarti eta Ramadanna kamari diterima. Quran dibaca Ramadan. Geus Ramadan bubar, maca Quran keneh. Ya berarti alhamdulillah anjeunna diterima. Dan Quran itu bisa membersihkan daripada segala macam penyakit hati, obat. Dawa al-qalb. Qiraatul Quran. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat. Bahkan bukan hanya saja penyembuh hati, tapi penyembuh daripada wasilah untuk jasad-jasad kita. Berkat Quran dijamin. Orang kalau bisa terbit butuh Quran dibaca itu, ada butuh terus. Cuma rezeki mampet, Quran dibaca itu, mampet terus. Dan kuncinya Al-Quran, mukjizat yang benar-benar kita terlihat di sekarang Al-Quran namanya juga mukjizat. Kalau sudah mukjizat, tidak ada yang mustahil, gampang ada. Nih saya ada kasih tahu kisah. Ada satu dokter. Ini ada di artikel internet bukan ada. Satu dokter. Dokter ini masya Allah, dokter terkenal, dokter spesialis tulang. Dokter spesialis kalau kita rumah itu spesialis tulang
biar kita ini pulang rumah masing-masing tambah senang sama Al-Quran, nggak lepas dari Al-Quran. Memang goda anak yang baca Quran, baca gus tuduh lah, gus iya lah, gus itu lah, macam-macam. Sekarang baca sakabek pengen besar, pegal sempurna. Ayo lebih ayat. Masya Allah, alasan macam-macam kayak gila nonton sinetron. Masya Allah, RI zaman akhir Ina zaman akhir ayat begitu. Saya membuat iklan. Masya Allah. Amit-amit. La ilaha illallah. Ya ini dokter spesialis tulang. Dia ada seminar di satu negara, satu daerah. Dia berangkat naik pesawat yang paling bagus, Masya Allah, first class. Ya, dokter lagi dokter terkenal. Mau ada seminar, jadi dia ketuanya untuk dokter-dokter tulang yang lainnya. Dia sebagai pembicara, moderator utama. Berangkat naik pesawat. Ketika berangkat naik pesawat yang bagus, subhanallah, di tengah-tengah jalan, ini perjalanan 2 jam. Pesawat ini perjalanan 2 jam. Setengah jam dari nyampe, 20 menit dari pesawatnya rusak. Mau nggak mau dia harus mendarat di tempat dekat situ. Subhanallah, ada bandara di daerah situ. Ya, sebelum nyampe ke tempat yang akan dia tuju ada bandara, tapi bandaranya bandara kosong, sudah tidak beroperasi. Di Kertajati, akhirnya contoh. Jadi kayak dari mau Surabaya ke Jakarta, tiba-tiba Tegal pesawatnya ada oyang, daik turun di Kertajati. Ini contoh aja, tapi ini di luar negeri ceritanya. Ini kisah nyata hadirin. Mendarat di situ. Ketika mendarat, dia berangkat jam 3 sore, jam 5 sudah nyampe. Jam 4 lah, ya. Jam 4 sudah mendarat, setengah 5 di situ. Harusnya jam 5 dia nyampe. Seminar jam 8 malam. Detik di situ ditungguin 1 jam, nampok wah udah jam 5. Can mangkap kene panggil pramugari, gimana Mbak, ini mau jalan hari nggak? Masih ini nunggu alat dikirim karena ada kerusakan, tempuh setengah jam. Ini acara jam 8, sedangkan saya pembicara utama dan ini acara bukan acara seminar kecil sedunia. Mau nggak mau dia harus, akhirnya dia tanya, saya mau turun aja di sini karena masih domestik, saya mau turun aja di sini. Dia turun nyari sewaan mobil. Dilihat kalau naik mobil masih 2 jam. Kalau saya berangkat jam 6, jam 7, jam 8 sampai. Ini masih jam setengah 6. Dapat mobilnya. Berangkat pakai mobil. Kagetnya. Ini taruh baik. Narkos. Ini masih akan mulai ya. Karena kehiji. Syarat untuk menjadi orang soleh tidak boleh ada sifat bodoh. Ya, baru 1, ini semuanya ada 5. Ya, hiji saja 5 jam aja. Udah, ayo kita hayang. Lain hayang. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. 1 sudah tahu jelas ya, harus ngerti ilmu agama. Yang kedua, kalau pengen tidak dikatakan bodoh, ya hatinya juga harus bersih. Cara membersihkan hati tadi apa? Yang pertama, kumpul sama orang-orang soleh. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Tong lepas di Al-Qur'an. Tong lepas. Nah, mukjizatnya Quran ini telah terbukti, bukan hanya saja batin. Ini ada kisah dokter. Dia nyewa mobil, mantap. Ya, aku suka naik mobil. Dilihat jam 1 jam baru jalan, mobil nggak mau. Namanya takdir, namanya takdir. Mogok di satu desa, di depan satu rumah yang gubuk. Rumah gubuk kecil. Dia duduk di mobil, putra supir lain 15 menit, waras mobil. Mobilnya mobil aki-aki, dan saya nyewa, Dumiang sampai anjena turun pegel, si dokter mati. Pegelnya daripada di mobil, haledan dan mobilnya parem, AC parem, akhirnya ngasok di payunan bumi nyetanu di air didinya, di terasnya, calik didinya. Ketika duduk di situ, sohibul bed keluar. Pas keluar, pesah nini. Pas dibuka, kaget. Ibu, maaf, saya numpang duduk. Ya, oh iya Pak, nggak apa-apa. Ini saya lagi mau perjalanan, cuma mobilnya mau. Nggak apa-apa Pak.
Silakan Pak, duduk. Ini kisah nyata adil. Kalau nggak salah nama dokternya Dokter Faisal. Kalau nggak salah saya lupa nama dokternya. Subhanallah, si nenek-neneknya emang orang baik ya, ditawaran. Nah, punten balik ngalet daripada nunggu mobil saya bikinin air. Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Pikir aja sore-sore liur menit silat kopi kamu lah di sekedar naon kopi. Kalau cenghan, oh siapa? Masuk dia ke dalam. Ketika masuk memang masya Allah, ini yang dikatakan alim. Ini yang dikatakan sopan santun. Orang yang alim itu, pintar itu orang yang berakhlak. Nah, akhlak itu ketika timbul akhlak hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor nggak mungkin berakhlak. Berakhlak dari pura-pura sakit pasti bejat deh. Ayo hatinya bersih mah akhlaknya terus-terusan. Terus-terusan dan dikumahakeun ya. Tetap moal oyan. Zaman ayeuna mah kan akhlaknya aroyan. Udah hatinya kotor kabeh, hasud, iri, dengki, sombong. Masya Allah kamari ajab silaturahmi, cangkang baik loba. Kadang-kadang dia bergelang. Pikirin aja kan dia di sosmed, ayo pun di dua, di kita tilu. Sekalian ke kalung ada di kalian kita. Mobil apa alus-alus kayak gitu aja. Bubar kabeh tak pahala puasa leungit kabeh. La ilaha illallah. Bersihkan hati. Si ibu nini nanti bager memang. Begitu masuk apa dengan sopan santun akhlaknya ini subhanallah pintunya nggak ditutup. Ya namanya ada tamu masa pintu ditutup terus dibuka sopan dong. Nah ini akhlak. Masuk bikin kopi di dapur. Ketika pintu dibuka terdengar dari dalam suara rintihan anak kecil. Rintihan kesakitan. Mau masih melintihan kesakitan suara mak. Nggak gerung. Beda rintihannya penuh maani, penuh makna. Rintihannya beda-beda. Ima rintihannya rintihan nyeri. Ayah rintihannya nak ya. Ayah udah suka malah ngomong bener. Ima rintihan nyeri. Aduh. Ya otomatis kan dokter ini namanya dokter nengok. Cik. Ayah budak pernah ngejer, budak letik masih umur 8 tahun nggak ngejer, ke bisa oyat ke kanan ke kiri cimben, jaga, disamperkan ke dokter, disamper, ditinggalin, masya Allah, neneknya keluar bawa kopi, bapak, maaf, bu, maaf, ini siapa ya? Ini cucu saya Pak. Kenapa? Tahun kemarin kecelakaan. Satu mobil, ibu, bapak sama anak ibu bapaknya mati, ini aja yang hidup cuma tulang belakangnya patah. Terus saya udah obat di dokter sih nggak bisa kecuali ada satu dokter namanya Dokter Faisal. Halifun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pak, namanya Dokter Faisal kan dokter terkenal. Nggak mungkin saya kesana, tapi ya saya yakin dengan mukjizat dari Allah. Mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Al-Quran setiap hari selama 1 tahun saya nggak lepas dari Al-Quran dengan harapan saya ada biaya untuk menghantarkan anak ini ke depan dokter besok untuk berobat. Cek dokter Nana, Bu, itu mukjizatnya Al-Quran telah terbukti. Ibu nggak usah ngumpulin uang, ibu nggak usah bawa ke dokter, tapi dokter yang datang di tempat ini. Maksudnya Pak, saya Dokter Faisal, sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi pesawat mobil mogok, dia ngehantarkan dokter ini ke tempatnya ibu-ibu. Udah Bu, sekarang ya sudah jam 6:04, setengah 7, ya hampir setengah 7. Saya ada seminar. Ini anak nanti akan dijemput sama tim saya ke sini untuk diobatin sama saya sampai sembuh gratis dari saya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia ngomong, mobil langsung gulung kan? Gang. Ayo, karomah lagi. Berkat Al-Quran. Masya Allah. Buktinya apa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karomah mampu sahabatnya bisa. Ini karomahnya istiqomah 1 tahun mereka ngomong anak tidur karena kesabulan. Mana rizkinya karena kesabulan? Kamu cari. Ya lah. Rizki saha, rizki bilang. Rizki. Istiqomah nanti.
timbangan saukur sabulan Ramadan mah hatam 20 kali yang di dia. TikTok mah hatamnya TikTok. Hatam TikTok. Hatam. Masya Allah. Kok gus kamari Ramadan gus lebaran kan. Quran teh tutupan deh kan. 1000. Heeh. Datang di matahari pinuh. Jogja pinuh. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang hati itu cari jadi nusok nggak pabriknya. Ayo dipikir-pikir nah sambulan terus satu lagi. Pak Ari, bungkus ekstra barang sampai boleh baju. Kadang-kadang 7, kalau kita mah anggel beda. Masya Allah. Ayo begitu ayo. Abe. Mami tohat beda bajunya. Awe. Terus balik jadi gitu teh naon geus numpuk balik kondangan teh teu baju 7 sia kandikeun. 7 Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Quran bu, Quran. Ya. Kalau pengen bersihan bu, kalau udah bersih hati ya Allah bu, ngeunah hidup teh ngeunah, konangan. Enak hidup. Terus terang. Nyuruh anak, ngedidik anak, kalau dengan hati yang bersih yang keluar adalah cahaya. Yang keluar adalah cahaya. Kalau udah cahaya masuk ke dalam cahaya hati anaknya, udah saluan dengan Sallu ala Nabi Muhammad. Quran. Apalagi untuk membersihkan hati, wa khalal batan anil haram. Mengosongkan perutnya dari sesuatu rezeki yang diharamkan oleh Allah. Ada ya, dalam ayat akhir zaman. Kadang-kadang punya makanan halal padahal haram. Warok, berhati-hatian dalam urusan rezeki. Mual kalah bisa jadi bersih hati enggak? Masalahnya urusan haram enggak? Masalah rezeki pun Allah sudah menentukan. Tapi halal dan haram kita yang milih. Rizki mah bisa halal, bisa haram. Ditentukan sama Allah rizki. Tapi yang menentukan halal dan haram kita. Milih teh halal teh haram. Kadang-kadang ulang buru-buru gara-gara hati kotor terus hati ini lemah, nya tambah kotor hatinya. Tambah kotor hati. Contoh misalnya ada kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib putar kita pada suatu hari naik kuda. Naik kuda. Mau ke rumahnya satu orang. Ketika mau ke rumahnya satu orang, ditali ngalian kuda kan diparkirkan gitu. Tiang kayak ngelek parkirkan di mana kan gitu. Ayat jalmi ngaliwat kan ada jalmi. Mukuli kirang, pakai sarung baik gitu, pakai baju. Nah, orang dulu orang Badui, orang gunung. Ya akhir Arab ta'al, wahai saudara Arab kan dia mana? Sayyidina Ali. Siap dengan bahwasanya dia teh Sayyidina Ali. Punten panggil dia kuda, arti mereka bumi naik. Badannya pada ayat priobiknya paling 10 menit. Tenang. Kayak di Pasihan Artos. Jadi zaman baheula parkirnya di sana, tukang parkir. Asup ke Mas Sayyidina Ali. Udah sampai 10 menit keluar kuda kana sabot. Waduh, senang kemana dia? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya sudah, ketika jalan kaki baru berapa ratus meter gitu, 500 meter, udahnya hanya tengah-tengah di tengah padang pasir. Udah angin dia. Masih tempur, naon dipaling. Dan tempat cari karena baik sewanya. Oh, berarti malingnya pintar deh. Murutulan juga zaman ini motor dipaling di murutulan deh. Insyaallah. Lamun pikir malingnya iya, lamun kuda iya dibawa kemana? Ke pasar dijual apa? Ya kuda usaha apa? Lebih baik yang diambil pelanaknya. Cek Sayyidina Ali, Masya Allah, nyangges lah. Tinggal beli dibawa kuda ke pasar, tinggalnya pelanak deh ke tempat pelanak. Pas tinggalnya ke tempat pelanak, cik, ayo pelanak ini. Penantang. Masya Allah. Kita harus Pak Punten, iya sabar harganya 700. Kalau Pak ngomong dibayar Sayyidina Ali, dipasang dibayar. Sudah ya Pak, ini milik saya. Iya, Sayyidina Ali, iya kan ente. Punten, ini udah selesai. Saya ridho, saya ikhlas. Kenapa? Saya mau tanya, Bapak dapat celana ini dari mana?
Kenapa emang? Gak apa-apa cerita aja, gini Sayyidina Ali. Tadi ada orang buru-buru tuh pakai baju, ngomongnya suka indungnya kering. Karena jual, iya. Dengan harga berapa kamu beli? 200. Saya ngambil untung 100. Kata Sayyidina Ali, Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Benar, Allah benar. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, saya waktu masuk rumah itu, saya mau ngasih 200. Saya mau ngasih 200. Tapi orang ini gak sabar, buru-buru berpikir benar kali. Ini beda bocah. Jadi orang itu memang rezekinya hari itu berapa? 200. Tapi dia memilih zaman sekarang banyak yang kayak gini. Kadang udah nggak sabar benar rezeki jam 7 penting sabar ditakdirkan benar jam 7 penting 200.000 sabar. Iyo jam 3 sore ditelepon bae ku majikan. Bapak ieu yang susu jeung kurang kali. Kebrel lah can menang. Mojeng can menang. Can menang proyek. Ditutup. Lieur lagi. Ya, lumayan 2. Wah, dijual menang 200. Haram apa halal? Sabar heula jam 7 ente menang ke. Ini contoh. Ini kadang-kadang yang menjadikan mungkin poek mata ke kadang-kadang tidak sabar heula. Tenang Gusti Allah moal karah menelantarkan daripada hamba-hambanya. Moal kerejekian pasti kerejekian dengan ketamakannya manusia, tamaknya itu sifat juga. Naudzubillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, rezeki yang masuk ke dalam perut kita ini, Masya Allah, ya, ini bisa mempengaruhi daripada penyakit hati. Kalau halal, semakin cepat bersihnya. Semakin haram, semakin cepat rusaknya itu hati. Naudzubillah. Jadi kalau pengen hatinya bersih, masukkan ke dalam perut kita rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi qiyamul lail, salat malam, ulangan hudang ngadon diimbai, bangun, tahajud deh, alhamdulillah, subuh deh, ngomong tentang tahajud, ya Allah, walaupun 2 rakaat, nanti kita akan tahu rasanya, nikmatnya hidup di dunia untuk menuju akhirat ketika kita melaksanakan sholat. Kalau 2 rakaat ya agak subuh setengah 5, udang jam setengah 5 kurang 1 menit, wudhu 2 rakaat, sholat agak subuh lanjut. Karena ini qiyamul lail, ya, bisa membersihkan daripada hati. Wa tadarru inda shalah. Munajat kepada Allah. Pagi-pagi setelah subuh ulah sare. Jangan tidur. Ya, yurisul fakir juga, mewariskan daripada kefakiran. Kayak rezekina makmur tapi geus subuh molor deh. Ngomong puasa kamari mah 30 poe teh molor we geus. Subuh sare datang sholat, Masya Allah, udang jam 4 nyotek pohon di rumahnya. Ayat begitu, ayat. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadarru inda subuh, inda sobah. Tadarru inda sobah itu apa? Berdoa, munajat sama Allah, ngaji Al-Quran, wirid, dzikir, apapun. Sampai kapan? Sampai isyraq, naiknya apa namanya matahari. Sholat isyraq 2 rakaat, Masya Allah. Orang yang mengerjakan sholat isyraq dari subuh, sholat subuh dia kerjakannya, dia ngaji, dia tadarru, dia apa segala macam sampai isyraq, dan dia sholat isyraq 2 rakaat seperti orang yang melaksanakan umroh. Sama dengan orang yang umroh. Jadi umroh yang bisa. Mun hayang umroh kurang kan itu sok laksanakan lagi. Insya Allah umroh akan. Karena pahalanya pahala umroh sama sempurna, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 ya, yang dimana bahwasanya untuk membersihkan daripada hatinya. Ya, apa Bu? 5 namanya duduk sama orang-orang soleh. Apalagi qiraatul Quran, makanan, apalagi qiyamu billail, salat malam tahajud. Yang kelima
atau doa setelah subuh jangan tidur, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Eta istiqomah. Nah, hidup lancar, biasa semuanya. Lancar ya. Dan insya Allah dia dikategorikan orang yang cerdas. Ini akan dijadikan oleh Allah orang yang bisa ngaji diri. Kalau orang sudah bisa ngaji diri, masya Allah dia pasti jadi orang bijak. Rek di ece, rek di belehkeun, banyak. Santun, santun. Mual panasan, mual kasih bunga, di masa etik kasih. Saya mau nanya orang yang kasih bunga itu bagus atau jelek? Menandakan kesombongannya. Nggak kadang-kadang tuh papasan boleh buru-buru dengan dia penyapa sih. Aku udah kasih masih tuki ke nyapa-nyapa. Padahal akhirnya timbul apa? Sudah. Iya. Masya Allah, mungkin dia buru-buru, mungkin gewat-gewat, ya perlu. Ya, tapi kalau orang yang hatinya bersih, rek nyapa, rek hendak, karena sampai mau apa sih? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen jadi orang soleh, kita kan tujuannya ingin jadi orang soleh. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, tidak boleh bodoh dalam ilmu agama maupun dalam ilmu ngaji dirinya. Nah, cara ngaji diri dia membersihkan hati dan membersihkan hati yang lima tadi. Ya, mudah-mudahan insya Allah tidak keluar dari tempat ini semua hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau mau jadi wali, ya waliullah, kita kan hol seorang waliullah, seorang soleh, kita ikutin. Apa? Mereka itu orang yang tidak pernah hiris ala dunia. Beda dunia. Rek dibere, rek ayah, rek ewe, sampai lah, serik lah. Masya Allah. Ini wali. Nah, ulama kan rungsi, dagangan terpayung rungsi. Oh, proyek lancar, rungsi, waduh keren. Masya Allah. Ayat begitu ayat. Ini menandakan iris ala dunia. Sampai datang ke pikiran rumah, betok enggak. Satu kayak ngomongnya. Lalu, ya, mending lalu pikiran punten urusan akhirat setruk tenan. Masya Allah. Tapi kalau urusan dunia, emang saya masih ada kesempatan, jangan sampai kita iris ala dunia. Bahaya. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi karena Nabi diutus ke muka bumi, ke dunia, itu tujuannya Nabi untuk membenci dunia. Tapi umatnya, bogoh pisan ke dunia. Rek sare di pikiran dunia. Ulang sare dunia. Isukan menang bati sabarahannya. Pernah mikirkan? Isukan tadi sholat jamaah ketinggalan, berpikir. Pernah mikirkan gitu sholat jamaah ketinggalan? Boro-boronya, aduh, jika sampai datang kaculik aib itu sholat jamaah, ya Allah, pernah? Kita urusan ini. Tapi lamun teu meunang bati poe eta lieur. Oh, punten mun di urang eta bahasa disebut susah hirup buktina aya kudu raus. Bajuna raus. Kamari buktina punten lebaran bari sameli baju enggak? Biasa, Bu. Biasa, nunung itu nunung. Nganjuk, ya aja nganjuk ya rezeki sarua bae. Dan itu ya sarua rezeki, tapi ka ade nganjukna ulah unsur riba, ka ade. Ya haram deui bae, nauzubillah. Ya. Masya Allah, muktinanya ayah, Bu, zaman ayah itu urusan rezeki batur, itu masuk urusan nikmat batur, temandang nikmat sorangan iya nu ngahancurkeun hirup urang. Ya, iya nu ngahancurkeun hirup urang. Kadang-kadang punten lain ke Allah jeung awewe, sakit teh ieu gara-gara si ibuna poe nikmat batur bae. Waktu beli turun jelas gitu. Ayah begitu ayah. Sampai saya ngomong dipikir-pikir mereka, nusok supir pribadi abdi asisten, ayah ini mah tengiringnya. Ayah dipikir-pikir lebaran teh nu seneng teh barudak jeung ibu-ibu bawa pada malam ieu. Lain curhat emang kenyataan. Hayang ieu, hayang itu, beli sendal, beli ieu, barudak mah seneng bae. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi jangan khawatir Pak, apa yang Bapak lakukan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Ya, jangan khawatir, semuanya hasanat.
semuanya syafaat. Insya Allah ya, ketika kita niatnya baik ya untuk nyenengin anak istri, insya Allah Allah kasih mudah rezeki. Yang penting satu, jangan hiris ala dunia, ulah kadunya ting. Ya, maksudnya aku ngambil kadunya dua. Jalma anu ninggalkeun akhiratna demi dunia, ninggalkeun sholat, ninggalkeun ibadah, ninggalkeun ngaji, ninggalkeun segala demi dunia. Ini yang disebut dunia. Atau yang disebut dunia, orang yang ketika diambil dunianya dia tidak terima. Ngoceh segala macam. Loh, aing mah terima. Ya Allah, kunaon aing teh geus keur miskin. Keur miskin, gering ongko, hutang numpuk, ibadah enggeus, kurang naon. Ibadah sakumaha? Kurang ibu hiji, loba kulutus lamun teu kulutus mah moal. Bu hirup teh lamun teu diuji, nya ditegur ge salah hiji. Lamun teu diuji, nya ditegur. Urang kira-kira ujian atau teguran? Ya, mana teguran ujian. Urang kan ahli ibadah ujian. Jumatan kadang-kadang sebulan sekali. Kadang-kadang seminggu sekali Jumatan datang pandelina balik. Ayo begitu ayah. Salah kisah eta. Salah batu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokoknya antara ibu tidak introspeksi ya. Teguran, ujian. Lamun ditegur, ya gawat-gawat, obat. Tapi lamun ujian, jangan khawatir. Ujian itu pasti ada batas. Sabar yang tidak ada batas. Tenang. Lamun diuji, Allah menguji hambanya, pasti tahu kemampuan hamba tersebut. Tenang, pasti ada solusi. Lamun teguran, tidak sadar, iya bahaya. Ya. Makanya ulah sampai mudah-mudah dunia, ulah lupakan akhirat ditegur. Nah udah lah mual karena jadi jalma soleh, lamun hirup hiris ala dunia. Terus apalagi asyuhra bil fadli. Nah madid korek kacida. Nah ini melege hese mual ayat cerita wali madid mual ayat. Waliullah mah mual ayat nu madid, orang soleh mah mual ayat nu madid. Karam wala yuqal faqr. Saking karamna kesieun aing mah malarat. Semakin diberi semakin banyak, jangan khawatir. Ayo ge buktina jelema sok bagi tapi tambah malarat, niatna beda eta mah. Aing ge apal eta mah niatna nyalonkeun kuwu meureun. Lain kuwu di dia mah bandel 19 tahun. Ya mah aya kuwu di ditu. Eta mah nyalonkeun dewan meureun. Masya Allah. Kan ayah cerita dewan ini kok bandel, Masya Allah. Terus diinterogasi ke aing tapi bandel dia mah. Temen naon ka aing henteu bandel. Memang mereka kayak ibu-ibu dan bapak-bapak di dia. Masya Allah. Kemakmuran masyarakat Ciseto. Amin. Amin. Insya Allah mulai hutang ge moal. Amin. Masya Allah. Beli baju sebelah sini kamari. Udah apa gitu, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang yang soleh itu dia nggak pelit, Untuk apa sih bu pelit di bawah kamar nggak dikubur bareng? Mau pun mun pelit mau din saya. Dia mudah, mending mun budak ngaji, mending budak robik fili wali daya, warhamhu makamarobayani, mending imahan ke. Aing sampai nanya ke budak mana yang mau sholat bukan umat. Doa nantul doa kolot mau jadi warisan banjir. Menikah masjid, menikah pesantren, aing modal, tahe, innalillahi di kuburan enggak. Ngalir terus. Daripada dipakai ke benar kemudian kalinya, benar. Gara-gara bisa ditipeng, sisa nggak bagikan. Mumpung masih hidup, kita ini butuh di alam kubur. Lihat orang-orang soleh. Oh, Masya Allah. Minanas ilaras munati batur, ikan beda batur. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad miskin juga, Nabi Muhammad kaya. Nabi kalam walau ta'al. Kekaromannya, kedermawanannya, tidak takut miskin. Semakin keluar semakin kaya. Jangan khawatir. Sok berasakan. Tapi lamun semakin keluar semakin miskin berarti niatnya beda gitu baik. Tapi kalau niatnya lillah wa fillah tambah bentar. Berean. Pesantren. Ya naon di acara rihol nyumbang.
nyumbang kayaknya. Masya Allah, nyumbang 10.000 emas kalau nggak enak. Isin 10.000 emas kalau nggak emas mau ke mana deh? Kira-kira bisa dikubur nyelamatin tak emas deh. Bu, mau bisa kuburan deh ya Allah. Dikira gampang kuburan, nah hadapan malaikat deh. Kita mungkar dan nakir kedua. Ya Allah, di dalam ayat dikatakan ya di kitab Ar-Rum itu dijelaskan orang kalau sudah masuk kubur itu ruh itu dikembalikan lagi. Jadi hidup dia bukan gitu melek, alamnya udah beda. Alamnya sudah beda. Kurang butuh syafaat. Aduh bebas heula kan urang teh diasupkeun di ruh teh urang teh ningali ya Allah mana simbah teh kurang lo oleh. Ya simbah kakek heula siapa simbah heula teh dieu. Ngeunah bae udah gulungan kain ke heula. Masya Allah. Tapi kalau kitanya dermawan, ditulungan tahu simbah. Ditulungan jangan khawatir. Ya, Masya Allah. Mau bisa mati ada hari tanpa sedekah. Bahkan salah satu bukan etika, langkah seorang tua ketika ingin anaknya soleh, setiap hari sedekah orang tuanya untuk diniatkan anaknya menjadi orang soleh. Ini ada kisah di wilayah Majalengka. Di wilayah Majalengka, kayak tukang ulat, tukang lotek, tukang lotek. Tapi tukang lotek keliling, anaknya 5. Bayangkan kehidupannya sehari-hari di lotek. Jadi tukang lotek keliling kecil dipincukan, ya sambalnya dipisahkan. Kadang-kadang 20, 30 dikilingkan. Kucur, no? Lotek kucur, aduh. Gue nak gitu. Ayah dia gitu. Nanti saya kiriman gue kembali. Lotek kucur enak. Selalu ala Nabi Muhammad. Hidupannya tapi Masya Allah seorang yang solehah. Dia tiap pagi nyiapin anaknya sekolah 5. Sekarang anak setelah sekolah dia siapin 20, tergantung dia punya modal 30, kadang 40, tapi subhanallah setelah jadi 30 atau 40 dia bagikan 5 atau 7 ke tangannya dulu sebelum dia jual. Hebat. Ini yang dikatakan sodako isuk, sodako subuh, witfa'ul bala, daful bala, segala macam, bersihkan hati, wah segala macam. Jadikan anak-anaknya soleh. Berbagi lah. Ya, di tetangga. Punya jojo. 5-5-nya anaknya sekarang jadi miliarder kami mah. Soleh kami. Tukang lotek. Tidak ada yang mustahil. Udah ribu kabang emok bae sih. Ribu urusan tetangga. Bajunya halus. Hijau Pak, hijau. Nalipat kamungan. Sabelang kamungan. Masya Allah. Sodako. Oh jadi Habib G buat isu membuka toko mebel, membagi mebel nyalain itu mebel lain membagi menurunkan, lain ke lotek bisa membagi. Maksudnya bagaimana? Ada sodako sum, udang sawit sodako, tundak dikain celengel, 5.000, dia benar bikin. Yang penting bangun tidur insya Allah. Muyasar hal itu gampang, salah dengan duitnya gampang. Halal gampang, anak-anaknya soleh. Dagang mebel. Udang sana kayak tong dirinya, bawa 5.000, bawa 2.000, sama empuna, usuk-isuk ke surga lah, udang sana mangga. Sholat subuh selesai atau tahajud, ya selesai masuk. Habis sholat subuh masukin 5.000. Dia menometer, ini contoh. Jadi semua 5-5 yang miliarder Pak, soleh semuanya. Udah tahun nyerhol. 5-5 nyerhol kabeh. Bayangkan saking hebat. Kenapa? Berkat bukan hanya sekedar doa ibadah tapi sedekah. Orang yang soleh, solehah mau air medit dulu. Namun di medit berarti itu soleh, dia soleh medit tidak. Medit. Setan bagi lumpah. Paling kita ayat kisah masih tidak Aisyah nulungan jamaah medit dia cilaka nulungan jamaah medit kumahan medit. Masya Allah. Kebawa. Naudzubillah. Ya. Jadi kalau pengen jadi orang soleh, ya jangan jadi orang kikir, jadi jangan orang pelit. Apalagi ar-riya fil amal. Wah, riya pamer, ya sholat. Pokoknya lain sholat, Masya Allah. Sangat busuk nak, Masya Allah. Duhur kayak 7 rakaat, 5 rakaat.
Saking musuhnya, Masya Allah. Semangat. Ada penjalma semangat. Tapi tugas tukangnya kalau jalma itu males-males. Orang soleh gak ada riak dalam amal. Semuanya untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ijabul birra'yi. Wah, ini orang yang soleh itu nggak sombong dengan pikirannya. Nggak sampai, mau berkat aja, acara ini berkat aja. Tawadu selalu main di belakang layar. Karena tujuannya pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin jadi orang soleh, hilangkan sifat ini. Ya. Merasa dia berkat dianya dan juga riya fil amal, pelit, ya. Apalagi bagi orang bodoh dan juga hiris ala dunia, orang yang hubudun dunia. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bukan sekedar menginginkan keberkahan ya, dari Mbah Sailani, ya, tapi harapan kita juga bisa mengikuti jejaknya. Amin. Pertama, ya kita harus menjadi orang yang taat kepada kedua orang tua, dan yang kedua menghilangkan dari sifat tersebut. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini, semua hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahminya kemarin makbulah insyaallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak segala macam penyakit hati. Mudah-mudahan semua yang ikut membantu partisipasi acara ini, ya Allah, mudahkan semua urusannya, lancarkan rezekinya, berkahi hidupnya, dan solehkanlah anak-anaknya, ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan Kiai Amin insyaallah jadi orang yang istiqamah. Mudah-mudahan banyak rezekinya, lancar urusannya, dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Ayo sama-sama astagfirullah rabbal astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya. Ya Allah, harapan kami ya Allah, jauhkan daripada segala macam malapetaka ya Allah. Bahagiakan hidup kami ya Allah, dalam berumah tangga, dalam bersama-sama ya Allah, dalam kehidupan ini ya Allah, yang penuh dengan budaya ya Allah. Jauhkanlah ya Allah dari segala macam malapetaka ya Allah, di dunia sampai di akhirat ya Allah. Berkahi kami ya Allah, berkah dari Sang Haul ya Allah, Mbah Sailani ya Allah. Mudah-mudahan keberkahan nyampe kepada kita semua ya Allah, sifat-sifat baiknya nyampe kepada kita semua ya Allah. Diangkat doa jannah ya Allah, diangkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Berikanlah rizki kepada kami ya Allah, rizki dunia maupun rizki akhirat ya Allah, rizki zahir maupun rizki batin ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk mendapatkan rizki yang halal, dijauhkan daripada segala macam daripada rizki yang diharamkan oleh Allah, olehmu ya Allah. Jaga kami, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga NKRI ini ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jaga para alim ulama kami ya Allah, jaga para kiai kami ya Allah, jaga para habaib kami ya Allah. Persatukanlah ya Allah umatmu, umat daripada kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil Allah, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa tawaksa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa akhirkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun kebersamaan Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Abdul Abdul Wa'adab Al-Batas Nisata Al-Fakul Kemudian paksa. Tadi dia dah, ayo.